Iya, Anda kembali bersama kami dan tada, kali ini ada tamu spesial. Ayo Elsa kita minggir. udah ada beauty-nya. Beliau aja yang bawa mandu acaranya. Kita makan gaji buta aja. Nah, halo Olga, thank you for coming di Morning Show. Ini kalau kita dari tadi udah ngomong sama Bu Rina terkait dengan acaranya. Nah, tapi kan sebenarnya ini apa sih kayak wah acara yang luar biasa bro di Indonesia. Nah, kalau tanggapan dari Olga sendiri seperti apa? Yang pasti seneng banget karena akhirnya kita bisa menyaksikan suatu produksi Broadway di Indonesia. Kan sebelumnya belum ada ya di Indonesia? Belum pernah gitu. Jadi thank you banget nih Bu Rina bisa mendatangkan dan untuk pertama kali kita bisa melihat. Biasanya kita kalau mau menyaksikan Broadway harus ke Singapura. Waktu itu saya pernah juga lagi di Australia. Jadi kadang kalau lagi di luar negeri saya sempatkan lihat jadwal gitu ya ada apa. Dan saya ngiri juga gitu ya. Waktu itu saya sempat ke Shanghai waktu itu dan melihat teater di sana gitu dan saya ngeliat aduh kapan ya di Indonesia punya seperti ini gitu yang standarnya internasional sehingga produksi internasional bisa datang ke Indonesia. Jadi ini adalah salah satu titik awal menggeliatnya industri pertunjukan di dan Indonesia. Sebetulnya kalau kita bilang wah ngapain kita bikin tempat cuma buat internasional, tapi sebetulnya ada banyak yang bisa kita dapatkan. Pertama yang di Indonesia bisa belajar. Kedua kemudian kita bisa berharap bahwa ke depannya setelah belajar Indonesia pun bisa mengirimkan tim kita ke luar negeri. Nah kalau di Indonesia nggak ada fasilitas internasional, mereka belajar di mana? Kan harus dari Indonesia dulu, benar nggak Bu? Pasti saya ke depan mencontek demi kebaikan, ya. belajar. Jadi kita belajar dulu dari yang ada, yang dari luar. Betul. Nah kemudian kita fasilitasnya udah ada. Kalau nyontek kan sama. Kalau belajar itu kita pasti ada pelajari tekniknya gimana, terus nanti ala Indonesia itu bisa tampil juga di Esplanade, bisa di New York bahkan bisa juga. Dan bahkan kita juga tarian-tariannya juga luar biasa dan kan? tidak kalah. Bisa diekspos. Ya, kita ke Ibu Rina. Bu Rina, kira-kira nanti di pertunjukannya fasilitas atau apa namanya untuk di Ciputra sendiri di fasilitas teaternya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan berapa kapasitasnya, kemudian fasilitasnya apa saja? Kami berkapasitas 1.200 orang dengan sound system dan lighting yang sejajar dengan teater-teater internasional di luar negeri. Ini yang merupakan syarat utama daripada Broadway Entertainment Group untuk bersedia datang kemari. Dengan tadi yang menjadi pertanyaan kuis kan adalah apa namanya penata busana begitu ya. Nah kalau misalnya Mbak Olga sendiri kalau misalnya mau nonton teater Broadway, itu busana segala macam menjadi apa ya? Menjadi salah satu daya tarik nggak sih? Itu nggak bisa kita ambil cuma satu ya pemainnya aja, tapi kita harus lihat semuanya karena kalau kita datang nonton Broadway kita menikmati ceritanya, bagaimana artisnya membawakannya, tapi kemudian juga mata kita dihibur dengan kostumnya, artnya, terus musiknya, itu suara tuh penting banget loh. Karena pernah juga saya hadir di ruangan teater yang nggak begitu bagus. Kadang-kadang kasihan mereka bicara, kadang-kadang agak kurang jelas apa yang disampaikan. Ya jadinya seperti itu. Apa ya kalau orang Jawa bilang nggak cetok. Apa bahasa Indonesianya ya? Bergumam gitu ya. Soalnya aku selalu bawa orang tua aku. Biasanya mama papa aku juga suka kan. Ya? Entah ke Singapura atau di Jakarta juga kita menikmati juga pertunjukan Indonesia gitu ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa yang memang ya itu kata-kata kasihan gitu ya kalau kata-katanya nggak jelas. Makanya Broadway itu saya yakin punya standarnya sangat tinggi untuk memastikan hal itu tidak terjadi. Termasuk standar dalam busana karena untuk pertunjukan ini mereka menggunakan perancang busana Anne Woodward ya. Iya kenapa? benar itu kenal ya sudah. Itu tuh Kayak udah kenalan dulu sama Mbak Olga. yang menang Tony Award itu makanya penting banget. Jadi itulah yang juga Jaminan lah ya untuk dari kostumnya spektakuler. karena kalau kita lihat juga ya di tayangan belakang ini beberapa pakaian-pakaian yang digunakan ini memang mirip dengan kartun aslinya. Iya, dan juga make up-nya juga. Terus kalau kita ingat di Beauty and the Beast ini ada jam lilin yang bisa ngobrol. Nanti apakah dia akan muncul? Nah, ini sepertinya Olga Lydia adalah salah satu fans berat dari Beauty and the Beast. Saya suka Lumiere, saya suka juga Gaston, bukan Gastonnya nyebelin gitu. Tapi dia punya staff asisten. Lebu. Seperti dia hafal loh Saya ingat lagunya, di akhir lagunya itu dia ternyata tidak bisa mengeja.
Aku masih ingat lagu-lagunya dan aku masih ingat yang paling aku ingat adalah perpustakaannya. Iya, Oke. iya, perpustakaan. Dan kira-kira ada nggak ya, masih ingat dengan mawar yang jatuh satu persatu hingga akhirnya kita ada nggak di Broadway? Ini kayaknya Tidak, kita apa namanya semakin alur ceritanya penasaran ya. udah apa namanya sudah dikorek-korek dikit-dikit Bener. tambah membuat orang penasaran untuk melihat Seperti secara langsung. apa gitu. Iya. Nah, ini kalau kita lihat memang untuk Bu Rina sendiri, kalau kita tadi kan acara maksud dari tujuan acara ini, tapi kedepannya sebenarnya visi dan misi dari Ciputra Artpreneur itu apa? Apakah mungkin sih akan menjadi apa ya penyelenggara Pelopor pelopor untuk dari acara pertunjukan acara-acara gini di pertunjukan Indonesia yang nomor satu atau bagaimana? Ya kami akan tetap menyediakan tempat ini menjadi platform buat teater lokal supaya mereka bisa Menjadikan acuan berkembang, ya. menjadi bertaraf internasional. Kami juga ingin jadikan tempat ini menjadi platform bagi mereka yang bergerak dalam bidang ekonomi kreatif. Jadi saya berharap kalau saya terus bisa menjadi promotor untuk show-show yang tidak pernah datang ke Indonesia, ini dengan waktu yang sama mengangkat kita punya Berarti kelas menjadi kota metropolitan. Berarti lebih Ya. fokus ke pertunjukan seperti teater ya, tidak misalnya ke musik Oh atau tidak, ke yang lain. tidak hanya teater. Kami juga ingin dalam bidang konser, dalam bidang balet, ya balet performance di Indonesia masih belum banyak peminatnya. Oke, stand up komedian mungkin seperti Ya, itu. Saya juga gagal sih, saya juga gagal kalau stand up comedy juga nggak bisa. Mau jadi balet, mau jadi apa pemain Broadway juga udah nggak bisa. Bukan Kalau gitu. pasti sulap mungkin. Saya ngilangin bisa, tapi nggak bisa dibalikin lagi. Copet dong. Bu Rina, next show-nya apa? Mungkin akan ada Setelah- konser apa namanya konser kepada konten-konten lokal kah atau bagaimana? Mungkin setelah Beauty and the Beast ini sudah adakah apa project ke depannya? Akan ada sebuah show bulan Oktober yang kebetulan bukan kami promotornya. Belum ada final MOU dengan mereka, jadi saya tidak bisa rilis. Tapi itu juga berkelas sangat internasional. Tahun depan kami merencanakan minimum ada 2 show kelas internasional. Kalau belum tanda tangan, lebih baik saya tidak tulis. Tidak kasih Kayaknya tahu sebelumnya aku udah judulnya. pernah nonton juga produksi Indonesia. Oh, iya. Waktu itu Slang Jakarta Pagi Oh, ini. iya, iya, iya. Jadi waktu itu saya ngeliat, gila tempatnya bagus banget nih, menjanjikan sekali. Cuman kapan ya nunggu Broadway datang Iya. sini, ternyata Iya. kejadian Akhirnya, datang. ini mungkin terakhir dari Mbak Olga Lydia, harapannya sih mungkin setelah adanya Broadway Beauty and the Beast ini, apa kemungkinan harapan-harapan muncul dari ya salah satu penggemar Broadway ini pastinya? Benar, yang pasti saya berharap bahwa di Indonesia ini timbul lifestyle baru, bahwa kita juga menikmati teater. Ya. Teater tuh salah satu hiburan yang beda. Orang bilang, oh sama aja menonton bioskop. Iya. Beda karena nih orang muncul di depan kita, jadi ada koneksi emosi antara pemain dengan kita gitu ya. Oke. Itu akan lebih kuat gitu. Buat sesama penggemar pertunjukan mungkin apa yang ingin disampaikan pemirsa Morning Show, Mbak Wah, Olga? coba harus nyobain nonton satu pertunjukan langsung, kita bisa melihat dan benar-benar mengapresiasi suaranya itu kan nggak mungkin diulang ya. Iya, Jadi Live langsung. suaranya indah dan kebetulan kemarin saya datang di press conference-nya, dengar suaranya mau nangis, bagus banget. Bagus banget ya suara kayak gitu. Aduh, udah gak sabar nih ya. Oke. Keren banget. Kita kalau Bu Rina mungkin apa yang ingin disampaikan sebelum Terkait kita dengan mengakhiri Broadway ini. perjumpaan kita? Ya, saya berharap bahwa kesempatan Broadway pertama ini ke Indonesia itu direspon dengan baik, sebab kami bekerja sangat keras untuk mengconvince bahwa kota Jakarta sudah siap mempertunjukkan show ini. Ini juga menunjukkan Betul. bahwa kepada dunia bahwa Jakarta aman dan siap secara infrastruktur juga ada untuk pertunjukan benar. Dan berkelas mungkin dunia seperti Anda ini. di rumah kalau berpikir bahwa Beauty and the Beast adalah cerita kartun yang mungkin hanya cocok buat anak-anak, enggak Ya. juga. Ternyata ini juga konsepnya Buat yang pacaran mungkin? Broadway. Oh. Nah iya, dan juga kebalikannya lagi, ada nyangka Broadway mungkin berat bagi anak-anak, enggak juga. Ini pas banget juga buat keluarga, buat yang pacaran, buat yang single, siapa itu ya. Ini bisa jadi pilihan ya, ada 2 minggu untuk show ini berturut-turut. Jadi Dari tanggal 26 Mei sampai Udah 7 pada Juni. beli loh, jadi 7 harus Juni. cepet-cepet takut nah, habis. tiketnya sold udah out. beli ya? Sebelum sold out. Sebelum Jadi, sold out. buru-buru deh sebelum kehabisan tiketnya, kita penasaran.